Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang kembali di channel saya, Cah Tani Porjo. Dimanapun Anda saja berada yang bisa menangkap gelombang suara saya, semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Setelah libur membuat video cukup lama, akhirnya hari ini bisa membuat video kembali. Dan di video kali ini saya mau mengajak teman-teman melihat tanaman cabai saya. Ini dia tanaman cabainya. Ini adalah cabai merah besar atau CMB. Usia tanam sekitar 27 hari dan sudah mulai berbunga seperti ini. Jadi informasi saja teman-teman, tanaman cabai ini ditanam di lahan persawahan. Nah, ini bisa dilihat, ini bekas tanaman padinya masih hidup. Nah, sebelahnya pun masih, tanaman padinya pun masih ada. Jadi kenapa cabai ini ditanam di lahan persawahan dan tidak dibuat bedengan, teman-teman? Jadi ada beberapa alasan. Sambil jalan ya, sambil untuk melihat-lihat tanaman saya. Alasan yang pertama adalah karena ini persawahan, jadi hanya bisa ditanami satu musim saja. Seandainya dibuat bedengan, maka musim depan tidak bisa lagi ditanami padi. Dan karena ini bisa dibilang tanah sawah nyewa, jadi tidak boleh dibuat bedengan. Jadi ditanam seperti ini. Yang kedua, proses membuat bedengan di lahan persawahan itu biayanya cukup mahal, teman-teman. Kemarin saya bikin luas lahannya sama persis dengan sini, itu menghabiskan biaya sekitar 4-5 juta. Jadi itu sangat tidak efisien, tidak ekonomis. Karena menanam seperti ini akan lebih ekonomis dan untuk satu musim. Dan kenapa tanaman ini jaraknya sangat dekat? Kalau teman-teman perhatikan, ini hanya sekitar 30-an senti nih, hanya sekitar 30-an senti dari jarak satu dan satunya. Karena ini kita mengejar populasi, jadi biasanya ini akan hidup atau akan berbuah dalam satu musim itu hanya maksimal 2, 3 atau 3 kali panen saja. Setelah itu akan datang hujan, akan banjir, dan tanamannya akan mati. Jadi tidak bisa ditanam sampai berpuluh-puluh kali petik atau kali panen, itu nggak bisa, karena ini lahan persawahan. Dan alhamdulillahnya persawahan di sini tuh tidak ada irigasinya, ataupun kalau ada irigasinya itu bukan irigasi yang sehat lah. Jadi untuk membuang air yang datang, baik itu dari air hujan ataupun dari air yang datang dari daerah luar, itu tidak bisa membuangnya, teman-teman. Jadi mau tidak mau harus mengendap di sini. Nah, biasanya karena tanaman cabai ini tidak tahan air, dia akan cepat mati. Jadi seperti itu. Sedangkan kalau dibuat bedengan, itu akan memakan waktu lama dan musim kedepannya tidak bisa lagi ditanami cabai. Biayanya pun terlalu mahal. Jadi untuk menghemat kos dan memanfaatkan lahan, jadi kita tanami seperti ini. Ini usia 27 hari, sudah mulai berbunga. Lokasinya masih
daerah yang sama, masih di daerah Ngombol, Purworejo, Jawa Tengah. Rumputnya banyak sekali ya. Ini kendalanya adalah yang pertama jelas rumput, karena ini tidak dibedengi dan tidak bisa dipasangi mulsa, jadi rumputnya, jadi mau tidak mau kita harus mendangir seperti ini untuk menyangi gulmanya. Dan ini adalah satu rumput yang sangat sulit untuk dibasmi. Ini baru proses penyiangan gulma, belum selesai, masih ada banyak lagi. Oh ya, kapasitas ini tanam sekitar 3000 batang. Itu kalau hidup semua ya teman-teman. Kalau katakanlah ada yang mati dan ada yang tidak bagus ya, sekitar 2500-an batang seperti ini ya. Semoga saja tidak ada kendala sampai finish, karena biasanya di sini tidak sampai 2 kali panen saja sudah habis karena terkena hujan atau terkena banjir. Jadi begini tanamannya. Untuk tanaman cabai besar ini sih biasanya kita petik untuk hijauan ya teman-teman, tidak sampai kita tunggu sampai merah, sampai tua merah, itu tidak. Karena kalau sampai menunggu tua itu waktunya akan lama, takutnya baru dipetik satu kali atau dipanen satu kali, atau bahkan belum sempat dipanen sudah banjir. Jadi ini biasanya memang untuk hijauan, untuk cabai hijauan saja. Dan ini di bulan Agustus ini di daerah Ngombol, Jawa Tengah ini harga cabai lumayan mencekik petani ya teman-teman. Tidak tahu kalau di daerah teman-teman. Kalau di sini nih Agustus 2021 ini harganya cabai ini 1 kilonya sekitar 2000 rupiah. Ya, harga yang sangat fantastis, 2000 rupiah. Makanya dengan harga segitu tentu kita memikirkan cara bagaimana menekan kos produksinya. Salah satunya dengan seperti ini. Ini sendiri usia sekitar 27 hari ya, katakanlah 1 bulan. Usia 1 bulan, kapasitas sekitar 3000-an batang, itu modalnya tidak menghabiskan 1 juta. Itu selain biaya sewa lahan ya teman-teman. Hanya untuk pembelian bibit dan perawatan itu di usia sampai 1 bulan itu menghabiskan sekitar 1 juta rupiah. Ya kurang sedikit lah, katakanlah 1 juta rupiah. Sudah seperti ini. Ini dianggarkan sampai nanti usia panen sekitar habis 1.200.000 sampai 1.300.000. Ya seperti ini. Semoga saja bisa sampai finish lancar, tidak ada kendala, terutama air hujan ya. Memang kalau di lahan kering seperti ini kita harus rajin-rajin menyiram. Tanahnya sudah kering sekali, tapi tidak apa-apa karena cabai ini cukup tahan. Memang ini adalah salah satu tanaman palawija yang cukup tahan jika ditanam di musim kemarau. Tidak lupa juga saya membuat kolam ini untuk menyiram, melakukan pengocoran ataupun penyemprotan hama seperti ini. Dan ini tangki kocornya. Ini adalah benih untuk menyulami kemarin karena lebih atau sisa, jadi belum sempat lagi ditanam karena usianya pun sekarang sudah terlalu besar untuk kita sulami. Sudah mulai berbunga. Oh ya, kemarin saya menyemprot menggunakan ini Demolis. Teman-teman semua pasti udah tahu, buat yang petani cabai pasti udah tahu, familiar sekali dengan obat ini karena memang banyak yang terjadi seperti ini. Nah ini dia keriting.
dan lain sebagainya. Di lain kesempatan saya akan ngajak teman-teman untuk melihat bagaimana proses pengecoran pupuk atau penyemprotan. Ini usia 1 bulan kita sudah melakukan 3 kali pengecoran pupuk dan 2 kali penyemprotan. Semuanya menggunakan demolis penyemprotannya. Sedangkan untuk pemupukannya kita menggunakan mutiara 1616 tentunya, dan sedikit tambahan untuk pemaju daunnya kita menggunakan gandasil daun atau gandasil D yang kemasannya berwarna hijau. Oke, sekian dulu video dari saya teman-teman. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus petani Indonesia. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.